Pada saat ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pencegahan penyakit akibat kerja dalam keperawatan. Pada saat ini, saya akan memberikan tips-tips mencegah penyakit akibat kerja. Pertama, memakai alat pelindung diri atau APD. Dengan kita menggunakan APD, tubuh kita akan terhindar dari paparan virus atau bakteri-bakteri yang ada. Selain itu, dapat mengurangi risiko cedera akibat pekerjaan yang kita lakukan. Dan mengenali risiko pekerjaan. Dengan kita mengenali risiko pekerjaan, maka akan mempermudah kita untuk mencegah penyakit akibat kerja. Misalnya, kita seorang tenaga kesehatan. Faktor-faktor yang bisa muncul bagi tenaga kesehatan seperti faktor biologis dan faktor kimia. Lalu, pelajari lingkungan kerja. Apa saja bahaya-bahaya yang ada di sekitar lingkungan kerja kita. Kemudian, pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan ini sangat penting agar kita bisa mendapatkan informasi-informasi seputaran pekerjaan kita. Misalnya, risiko-risiko apa yang ada dalam pekerjaan kita, serta faktor-faktor apa saja di lingkungan kita yang bisa membahayakan kita saat bekerja. Selanjutnya ada kontrol kesehatan pekerja. Suatu pekerjaan akan berjalan dengan baik saat para pekerjanya berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya, ada pula beberapa pencegahan lain yang dapat ditempuh, yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Di dalam pencegahan primer, terdapat perilaku kesehatan, faktor bahaya di tempat kerja, perilaku kerja yang baik, olahraga, dan gizi. Kemudian, pencegahan sekunder. Di dalam pencegahan sekunder, terdapat pengendalian melalui perundang-undangan, pengendalian administratif atau organisasi, yaitu pembatasan jam kerja. Kemudian, pengendalian teknis, di dalamnya ada substitusi, isolasi, dan juga alat pelindung diri. Kemudian, ada pengendalian jalur kesehatan imunisasi. Yang ketiga, ada pencegahan tersier. Pemeriksaan secara kesehatan prakerja, pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan kesehatan lingkungan secara berkala. Kemudian, pengobatan segera bila ditemukan gangguan pada pekerja. Lalu, pengendalian segera di tempat kerja. Itu semua merupakan bagian dari pencegahan tersier. Selanjutnya, ada pedoman dalam deteksi dini menurut WHO. Pertama, dapat diukur melalui analisa lab. Yang dapat diukur melalui analisa lab yaitu perubahan biokimiawi dan morfologi. Misalnya, penurunan kadar hemoglobin, sitologi sputum yang abnormal, dan sebagainya. Kemudian, dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik. Yang dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik yaitu perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh. Misalnya, uji kapasitas kerja fisik, uji saraf, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, dapat dinilai dari kesehatan medis. Yang dapat dinilai dari kesehatan medis yaitu perubahan kesehatan umum, misalnya rasa kantuk dan iritasi akibat paparan terhadap pelarut-pelarut organik. Pencegahan dengan cara pemeriksaan kesehatan. Yang pertama, pemeriksaan sebelum penempatan. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum pekerja bertugas. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai standarisasi dari perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelah bekerja atau beberapa bulan bekerja. Pemeriksaan ini bertujuan sebagai evaluasi kesehatan setiap pekerja. Pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, computerized axial tomography atau tomografi terkomputasi.
adalah sebuah metode penggambaran medis menggunakan tomografi di mana pemrosesan geometri digunakan untuk menghasilkan sebuah gambar 3 dimensi bagian dalam sebuah objek dari satu seri besar gambar sinar X 2 dimensi diambil dalam satu putaran aksis. Yang kedua, Digital Government Service atau e-government merupakan penggunaan jaringan internet dalam penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, Magnetic Resonance Imaging atau MRI adalah pemeriksaan dengan teknik pengambilan gambar detail organ dari berbagai sudut yang menggunakan medan magnet dan gelombang radio. MRI aman digunakan untuk ibu hamil dan anak. Metode ini dapat menghasilkan gambar organ yang lebih jelas, termasuk untuk pemeriksaan tumor. Keunggulan MRI diantaranya adalah detail gambar yang lebih tinggi untuk pencitraan jaringan lunak, tidak menimbulkan resiko dampak radiasi, serta gambar yang dihasilkan mempermudah informasi diagnostik. Pemeriksaan MRI dapat membantu mendiagnosis kondisi kesehatan di daerah dada, perut, atau panggul. Yang keempat, yaitu sistem berbasis kartu cerdas atau smart card yang diberikan kepada setiap klien. Kartu cerdas ini berfungsi untuk menyimpan data pemeriksaan klien. Data pemeriksaan dapat dilihat dengan cara menyalin kode QR yang terdapat pada kartu dengan cara menggunakan aplikasi. Implementasi teknologi dalam kesehatan. Penerapan teknologi dalam bidang kesehatan sangat diperlukan demi menunjang peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Penerapan teknologi di bidang kesehatan berkaitan dengan teknologi informasi serta teknologi dalam bidang pengobatan dan rehabilitasi. Berikut ini beberapa contoh penerapan teknologi dalam bidang kesehatan. Yang pertama, rekam medis berbasis komputer. Secara prinsip, rekam medis berbasis komputer adalah penggunaan database untuk mencatat semua data medis, demografis, serta setiap event dalam manajemen pasien di rumah sakit. Yang kedua, teknologi nirkabel. Pemanfaatan teknologi nirkabel memungkinkan dokter untuk selalu terkoneksi ke dalam database pasien tanpa harus terganggu mobilitasnya. Penggunaan teknologi nirkabel ini berkaitan dengan komputerisasi dalam dunia kesehatan. Penggunaan komputer dalam dunia kesehatan sangatlah penting karena dapat digunakan mulai dari penyimpanan dan pengolahan data administrasi, riset bidang kedokteran, diagnosis penyakit, farmasi, dan analisis organ tubuh. Yang ketiga, telemedicine. Telemedicine ini adalah sebuah konsep umum yang menerapkan teknologi komunikasi elektronik atau teknologi telekomunikasi yang dapat mengirimkan informasi tentang daftar segala jenis penyakit. Yang keempat, sistem informasi. Penerapan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat membantu dalam manajemen kesehatan. Salah satu penerapan teknologi informasi yaitu yang pertama, sistem informasi kesehatan nasional atau yang disingkat Signas Online. Yang kedua, sistem informasi kesehatan daerah atau Sigda Online. Yang ketiga, EpiInfo. Yang keempat, GIS atau Geography Information System. Yang selanjutnya yaitu telenursing, adalah penggunaan teknologi untuk memberikan perawatan dan melakukan praktik keperawatan dari jauh. Meskipun penggunaan teknologi menimbulkan perubahan media, namun pemberian asuhan keperawatan, proses keperawatan, dan ruang lingkup praktik tidak berbeda dengan cara konvensional. Yang selanjutnya yaitu telehealth. Telehealth didefinisikan sebagai penggunaan informasi elektronik dan teknologi telekomunikasi untuk mendukung perawatan kesehatan klinis jarak jauh, pendidikan yang berhubungan pasien dengan kesehatan profesional, kesehatan masyarakat, dan administrasi kesehatan. Teknologi telehealth banyak diadopsi untuk melakukan home care. WHO terkait dengan penggunaan teknologi untuk keselamatan pasien menerapkan 4 strategi, yaitu yang pertama adalah kebijakan, di mana perawat sebagai pemberi perawatan pasien langsung harus terlibat dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan kelembagaan, organisasi, dan masyarakat yang berkaitan dengan teknologi.
Yang kedua, kualitas dan keamanan, di mana perawat dapat memastikan bahwa teknologi yang mereka gunakan memenuhi kualitas internasional dan standar keselamatan dan spesifikasi teknis yang diperlukan sesuai dengan lingkungan klinis di mana alat tersebut digunakan. Yang ketiga, akses. Perawat dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan institusi dibuat berdasarkan masukan dari mereka dan juga masukan dari stakeholders lainnya. Yang keempat, penggunaan, di mana perawat harus terlibat dalam kebijakan intuitif mereka dan proses yang berhubungan dengan pemeliharaan, pelatihan, pemantauan, dan pelaporan efek samping terkait dengan teknologi. Peran kerja tim untuk keselamatan pasien adalah memberikan pelayanan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat di waktu yang tepat serta di tempat yang tepat sehingga dapat memastikan keselamatan pasien selama menerima layanan kesehatan tersebut. Elemen penting dalam kolaborasi tim kesehatan yang pertama, komunikasi yang efektif. Yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, rasa percaya. Dan yang keempat, proses pembuatan keputusan. Jenis kolaborasi tim kesehatan yang pertama, fully integrated merger, merupakan bentuk kolaborasi yang setiap bagian dari tim memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang sama untuk tujuan yang sama. Yang kedua, partially integrated merger, merupakan bentuk kolaborasi yang setiap anggota dari tim memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi tetap memiliki tujuan bersama. Yang ketiga, joint program advice, merupakan bentuk kolaborasi yang tidak memiliki tujuan bersama tetapi memiliki hubungan pekerjaan yang menguntungkan bila dikerjakan bersama. Yang keempat, joint partnership with affiliated, programming kerjasama yang memberikan jasa dan umumnya tidak mencari keuntungan antara satu dan lainnya. Yang kelima, joint partnership for issue advocacy, merupakan bentuk kolaborasi yang memiliki misi jangka panjang tapi dengan tujuan jangka pendek, namun tidak harus membentuk tim yang baru. Manfaat kolaborasi tim kesehatan yang pertama, kualitas pelayanan kesehatan meningkat sehingga masyarakat dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan. Yang kedua, berbagi pengetahuan antara sesama tim medis dari profesi kesehatan lainnya dan menciptakan kerjasama tim yang kompak. Yang ketiga, memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Yang kelima, meningkatkan akses ke berbagai pelayanan kesehatan. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, memberikan kejelasan peran dalam berinteraksi antara tenaga kesehatan profesional sehingga saling menghormati dan bekerja bersama. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam pembahasan materi kami pada saat ini. Jika ada kesalahan kata dalam pengucapan atau penyajian materi, kami mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman.